Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Horta Nelis dalam tugas baca, yaitu tentang buku Negara Paripurna karyanya Yudi Latif. Sebelum saya memasuki pada bab 4, yaitu persatuan dalam kebenekaan, saya akan membacakan beberapa pembahasan di dalam bab 4 ini. Perspektif historis ini terbagi antara Nusantara habitat manusia purba, kehidupan zaman prasejarah Nusantara, kehidupan zaman sejarah Nusantara, cetakan dasar Nusantara, persamaan dalam perbedaan, permiskinan dan tuntutan persatuan, tumbuhnya kesadaran nasionalisme purba, tumbuhnya kesadaran nasionalisme tua, negosiasi antar golongan dalam pembentukan nasionalisme modern Indonesia, persatuan dalam perumusan Pancasila dan konstitusi batas wilayah persatuan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, persatuan dalam keragaman kebudayaan, perspektif teoretis komparatif, membumikan persatuan dalam kerangka Pancasila. Di dalam bab ini saya akan merangkum intisari dasarnya tentang buku Negara Paripurna karya Yudi Latif ini. Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif merupakan sebuah analisis mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bab 4, persatuan dalam kebenekaan, membahas pentingnya persatuan dalam keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Bab ini menelusuri sejarah akar pemikiran tentang persatuan nasionalisme serta bagaimana konsep ini diwujudkan dalam konteks Indonesia modern. Sejarah dan akar pemikiran persatuan nasional. Yudi Latif menelusuri sejarah pemikiran tentang persatuan nasionalisme di Indonesia dimulai dari masa pergerakan nasional. Ia mencatat bahwa sejak tahun 1924 Perhimpunan Indonesia atau PI di Belanda telah merumuskan konsepsi ideologi politik yang menekankan pada persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Pemikiran tentang persatuan juga termanifestasi dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPK. BPUPK mengemukakan pentingnya nilai keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, permusyawaratan, dan keadilan atau kesejahteraan sosial sebagai pondasi negara. Yudi Latif juga membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsepsi dasar mengenai persatuan Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila lahir dari perjuangan para pejuang kemerdekaan yang menyatukan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, membumikan persatuan, pendidikan, politik etis, dan transformasi sosial kebangsaan. Bab 4 juga membahas upaya untuk mewujudkan persatuan dalam konteks Indonesia modern. Yudi Latif menyorot peran pendidikan modern Belanda yang menghasilkan generasi terdidik dan pegawai negeri. Ia juga membahas pengaruh politik etis yang menekankan pada pendidikan irigasi dan imigrasi. Politik etis meskipun memiliki motif kolonial, secara tidak langsung membantu dalam membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada persatuan nasional. Yudi Latif juga membahas pentingnya transformasi sosial kebangsaan dalam mencapai persatuan nasional. Ia berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928
perlu direkonstruksi dan ditata ulang untuk membangun landasan berpikir tentang negara bangsa yang paripurna. Yudi Latif menekankan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat pemersatu dan membangun identitas nasional. Ia menganalisis bagaimana bahasa Indonesia terbentuk dari pengaruh bahasa asing, yaitu dari Arab, Inggris, dan Belanda, dan bagaimana bahasa ini kemudian membentuk identitas nasional Indonesia. Tantangan dan peluang dalam mewujudkan persatuan. Yudi Latif mengakui bahwa mewujudkan persatuan dalam keragaman bukanlah hal yang mudah. Ia menyinggung berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, suku, agama, dan kepentingan yang dapat memicu konflik. Namun ia juga menekankan bahwa keragaman itu sendiri merupakan kekuatan yang dapat dimaksimalkan untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Yudi Latif mengajak pembaca untuk melihat persatuan yang bukan hanya sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya dialog, toleransi, dan saling menghormati dalam pembangunan persatuan nasional. Terima kasih.